Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sukmaryani Rizky Utami. Di sini saya akan membuat video singkat mengenai tentang sejarah Noyo Sentiko atau biasa yang dikenal dengan Noyo Gimbal. Dahulu, sumpah merupakan kata sakral yang tak mudah untuk diucapkan. Bahkan pada zamannya, jika ada seorang Noyoko Projo bersumpah, tetapi ia tak mampu membuktikan, maka nyawa adalah taruhannya. Berbeda dengan sekarang, terkadang ada pejabat yang dengan sangat enteng mengeluarkan sumpah hanya untuk membela diri atau menutupi aibnya. Padahal akan lebih tepat jika sumpah hanya digunakan untuk menyemangati diri dalam mencapai tujuan yang mulia. Walau waktu terus berlalu, tetapi sumpah Hamukti Palapo yang dikumandangkan oleh Mahapati Gajah Mada tetap dikenang sepanjang masa dari sekian banyak sumpah yang pernah dikumandangkan di bumi pertiwi. Salah satunya adalah Sumpah Noyo Sentiko, pemimpin perang Bangsri Blora yang terkenal dengan kesaktiannya. Ia bersumpah takkan memotong rambutnya hingga terurai panjang sebelum kompeninya dari bumi Blora. Agaknya inilah yang menyebabkan kenapa ia lebih dikenal dengan sebutan Noyo Gimbal. Awal mula kisah dari Noyo Sentiko dan keluarganya yang bermukim di Duku Sumberwangi meyakini bahwa dirinya selalu ada dalam kekuasaan Tuhan. Ia sangat bahagia karena mukim di tengah-tengah warga yang amat mencintainya. Namun begitu, masih melekat kuat dalam ingatannya ketika ia masih berjuang bersama-sama dengan Pangeran Diponegoro hingga pada 10 Desember 1831 ia beserta istri dan anaknya terpaksa berpisah dengan junjungannya dan mengungsi ke Duku Sumberwangi sampai rentang 1855. Selama bermukim di situ, Noyo Sentiko dan istrinya yang cantik, Dia Ayu Sumantri, sempat menimba ilmu kesalehan pada Ki Samboro, seorang pertapa di Padepokan Guo Ngelengker. Di padepokan ini, ia mempunyai adik seperguruan yang bernama Bejo. Bahkan, ia mendapat restu dari gurunya saat mengutarakan maksudnya ingin melanjutkan perjuangan Pangeran Diponegoro untuk mengenyahkan Belanda dari tanah Jawa. Oleh Ki Samboro, Noyo Sentiko disarankan untuk bertapa di Gunung Genuk di daerah Taunan. Menurut Waskito Sang Pertopo, ia bisa memulai pemberontakan berdasarkan sasmito dari Gono atau tempat air dan tanah yang terdapat di Gunung Genuk. Jika genuk itu rebah dan mulutnya menghadap ke arah barat, maka ia harus memulai pemberontakan dari arah barat. Sementara jika mulut genuk itu menghadap ke arah selatan, maka ia harus memulai peperangan dari arah selatan. Tapi sayang, Bejo, adik seperguruan Noyo Sentiko, merasa iri karena kurang mendapat perhatian dari Ki Samboro. Di samping itu, diam-diam ia juga tertarik dengan Dia Ayu Sumantri, istri dari Noyo Sentiko. Rasa iri, dendam, dan dengki yang membalut hatinya membuat Bejo jadi gelap mata. Saat Noyo Sentiko sedang semedi, Bejo pun datang dengan diam-diam dan merebahkan genuk lalu bersembunyi di kaki Gunung Genuk. Paginya, Noyo Sentiko mendapati genuknya rebah dan mulutnya menghadap ke arah barat. Seketika ia menghunus pusakanya yang bernama Kiai Sada dan berniat maju ke medan perang. Perbuatan ini langsung diikuti sorak-sorai dari para prajuritnya yang setia. Pada akhirnya kini tempat tersebut dikenal dengan sebutan Gunung Surak. Ki Samboro yang Waskito tahu bahwa rebahnya genuk tersebut adalah karena ulah Bejo. Ki Samboro mengingatkan Noyo Sentiko agar mengurungkan niatnya, tetapi Noyo Sentiko berpendapat lain. Bejo yang akhirnya tertangkap dan mengakui segala perbuatannya adalah hanya merupakan lantaran dari rebahnya genuk. Oleh karena itu, dengan hati bulat, Noyo Sentiko pun tetap memulai pemberontakan dari arah barat, Rembang.
Dan yang pertama kali diserang adalah Lasem. Di kota ini terdapat gudang garam, bangunan gudangnya dibakar, Wedananya ditangkap, dibawa pergi dan akhirnya dieksekusi. Dan tempat Wedana Lasem dieksekusi akhirnya diabadikan sebagai nama desa Gagyak. Maklum pada waktu dieksekusi, Sang Wedono mati dalam keadaan berdiri, mirip seperti tonggak pohon. Sementara bekas jajaran darahnya dinamakan Sodo Merah. Tapi sejak peristiwa G30 SPKI oleh pemerintah, nama desa ini diubah menjadi Sendang Harjo. Setelah menyerang Lasem, ia pun menuju ke Duku Bangsri yang waktu itu dipimpin oleh Ki Gede Toinah yang memang berpihak kepadanya. Dari Bangsri, penyerbuan ke berbagai desa yang berpihak kepada kompeni pun dilakukan. Selanjutnya, ia pun bersama pasukannya bergerak ke arah tenggara hingga tiba di suatu tempat yang akhirnya dinamakan Desa Ngiorok. Mendengar terjadinya keraman di Bangsri, maka Bupati Blora pun mengirimkan adiknya yang bernama Pangeran Sumenep untuk memadamkannya. Alih-alih memadamkan, sang pangeran malah jatuh hati pada Dyah Ayu Sumantri. Sekali ini cinta bertepuk sebelah tangan. Dyah Ayu Sumantri dengan tegas menolak cinta Pangeran Sumenep. Karena Pangeran Sumenep tetap memaksakan kehendaknya, maka ia pun lari kepada suaminya yang kala itu sudah berjuluk Noyo Gimbal. Ya, Noyo Sendiko telah bersumpah tidak akan memotong rambutnya sebelum kompeninya dari Bumi Pertiwi. Ketika kedua lelaki ini bertemu, pertarungan sengit pun terjadi dan dimenangkan oleh Noyo Gimbal. Duel maut ini ternyata sempat melahirkan beberapa nama desa, diantaranya Desa Turi, tempat Noyo Gimbal mengobati prajuritnya yang luka dengan daun turi muda atau pupus. Desa Semampir, tempat mata salah seorang prajurit Pangeran Sumenep yang tersangkut di pohon. Dan Desa Tinggil, tempat prajurit Noyo Gimbal bersukaria karena menang perang dan saling mengangkat tubuh. Ketika Bupati Blora, Cokro Negoro, mendengar kekalahan adiknya, ia pun jadi berang. Tanpa membuang waktu, ia pun berangkat ke Semarang untuk meminta bantuan pada Belanda. Sementara itu, Noyo Gimbal, istri Ki Toinah, Ki Samboro, Bejo, dan para prajurit yang setia kepadanya meneruskan perjalanan ke arah timur hingga tiba di Duku Sambing. Manakala sebagian prajurit diperintah untuk mengambil sisa senjata di Gunung Genu, di tengah jalan mereka bertemu dengan penduduk Desa Taunan dan Desa Merayu. Mereka menyarankan agar senjata yang tersisa di Gunung Genu disimpan di rumah lurah Desa Merayu. Saran itu langsung diterima oleh utusan Noyo Gimbal, bahkan sampai sekarang. Sementara itu, prajurit Blora yang dibantu oleh Belanda terus mengejar Noyo Gimbal hingga di Duku Sambing. Sayang, ada penduduk yang berkhianat dan memberitahukan tempat persembunyiannya. Akhirnya, dengan didahului oleh arak-arakan pengantin yang diiringi terbang dan jedor, kompeni dan prajurit Kadipaten Blora menyerang tempat persembunyian Noyo Gimbal. Malang tak dapat ditolak dan mujur pun tak dapat diraih. Banyak penduduk Duku Sambing yang gugur dalam penyerbuan ini. Oleh Noyo Gimbal, akhirnya desa ini diberi nama Desa Besah yang berasal dari kata blasah yang artinya mati bergelitakan. Tak hanya itu, ia pun mengumandangkan kutuk telak orang Desa Sambing. Karena berkhianat, tak diperkenankan menikah dengan orang Desa Besah. Dalam perang ini, tak satu pun peluru mampu menembus tubuh Noyo Gimbal. Namun akhirnya ia menyerah dan dibawa ke Kadipaten Blora. Oleh Residen Rembang, Noyo Gimbal diikat, dimasukkan ke dalam tong dan dipaku, kemudian diceburkan ke dalam laut. Setelah itu, Bupati Blora beserta para prajuritnya pun kembali pulang dan mendapat imbalan hadiah dari Sunan Surakarta. Sayangnya, kematian yang tragis itu mulai dilupakan orang. Akankah legenda perjuangan Noyo Gimbal hilang di telan zaman? Hanya waktu yang mampu menjawabnya.
Itulah kisah singkat dari Noyo Sendiko atau Noyo Gimbal. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.